Pejabat Wali Kota Kediri Zanariah memaparkan terkait potensi yang ada di Kota Kediri, visi dan misi RPJPD 2025 hingga 2045 Kota Kediri dan RKPD 2025 di hadapan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Kementerian Dalam Negeri, Restuardi Daud di Ruang Tegowangi Hotel Grand Surya Kediri pada Rabu 6 Maret 2024. Zanariah menuturkan telah dilaksanakan musyawarah bersama untuk menentukan hal yang menjadi prioritas pembangunan di Kota Kediri. Pesannya, dari hasil musyawarah tersebut, para OPD segera menyusun rencana anggaran kegiatan atas usulan prioritas yang telah disepakati. Selanjutnya, untuk masyarakat, jika usulannya belum terakomodasi pada Musrenbang tahun ini, masih bisa mengusulkan di Musrenbang tahun berikutnya. Turut hadir dalam musrenbang ini, Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur Ramlianto, Kepala Bakorwil 1 Madiun R. Heru Wahono Santoso, Sekretaris Daerah Kota Kediri Bagus Alit, Wakil Ketua DPRD 1 Firdaus, Wakil Ketua DPRD 2 Katino, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ferry Jatmiko, Asisten Pemerintahan dan Kesraman Dung Sulaksono, Kepala OPD Pemerintah Kota Kediri dan Lurah se-Kota Kediri, perwakilan akademisi, perwakilan organisasi masyarakat, pemuda, dunia usaha, penggiat lingkungan maupun organisasi keprofesian. Kegiatan musrenbang diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan doa. Tahun 2025-2045. Saya boleh tepuk tangannya Bapak Ibu yang mulia? Terima kasih, saya doakan yang tepuk tangan sehat selalu. Amin, rezekinya juga lancar. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Bapak Insinyur Restuardi Daud MSc. Sugeng rawuh Bapak. Yang kami hormati PJ Wali Kota Kediri, Ibu Dr. Insinyur Zanariah MSI, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Kediri atau yang mewakili, marilah sejenak kita berdoa untuk kelancaran musrenbang pada hari ini yang akan dipimpin oleh Bapak Zainal Arifin SAG. Disilakan. Yang beragama Islam bersama kami, yang selain Islam menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami panjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu ya Allah atas limpahan rahmat dan hidayah-Mu, sehingga kami saat ini dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka musrenbang RKPD dan RPJPD Kota Kediri. Serta berilah kelancaran dan keberkahan dalam acara ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, eratkan tali persaudaraan di antara kami, sehingga setiap pertemuan kami menjadi sinergi positif dalam melanjutkan pembangunan Kota Kediri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Naufal Aziz Pratama dari SMA Widiato Langgeng. Perkenalkan, nama saya Mami Widiato. Saya di sini mewakili pihak para wisata Kediri dan sebagai perwakilan anak Katolik di wilayah Kota Kediri.
yang berkomitmen dan bekerja sama pastinya dengan seluruh warga SMA. Maka saya mengusulkan bahwa FKUB juga akan bisa menjadi program untuk anak-anak dan remaja. Perwakilan bagi indikator setiap guru dapat perwakilan keterangan atau dari perkara. Tidak setiap keberagaman yang ada dapat selalu dihormati dan selalu dapat dihargai oleh setiap warga di wilayah kota Kediri. Laporan Kepala Bapeda Kota Kediri, Bapak Terhormat Bapak Kevin Ningsudi STMT, disilakan. Dalam laporannya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kota Kediri, Chevy Ningsuyudi menjelaskan beberapa hari yang lalu, Pemkot telah menyusun rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD Kota Kediri tahun 2025 dalam musyawarah perencanaan dan pembangunan atau musrenbang mulai tingkat kelurahan hingga kota. Digabungkan dengan musrenbang RKPD tahun 2025. Dan alhamdulillah di dalam kegiatan yang sudah berlangsung 2 hari, mulai tanggal 5 Maret kemarin sampai dengan hari ini, itu sudah menghasilkan beberapa masukan yang terkait dengan RPJPD Kota Kediri, yaitu dari beberapa aktivis lingkungan, ekoton, itu juga memberikan banyak masukan. Kemudian juga dari mitra kami di HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, juga ada beberapa masukan terkait dengan RPJPD. Lalu juga dari teman-teman perangkat daerah, dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian, kemudian juga dari Majelis Ulama Indonesia juga memberikan masukan untuk RPJPD kami. Kemudian juga dari Persagi, dari HWDI, kemudian dari Lembaga Perlindungan Anak atau LPA, kemudian dari perguruan tinggi, dari UNISKA, kemudian juga dari PSDK UB juga memberikan banyak masukan pada kami pada saat melaksanakan musrenbang RPJPD 2025-2045. Sementara itu untuk musrenbang RKPD kami informasikan bahwa di Kota Kediri kami menyelenggarakan 3 forum perencanaan tematik. Yang pertama adalah musrenbang anak yang sudah dilakukan sebelum konsultasi publik RKPD, yang beberapa masukannya juga tadi sudah Bapak Ibu saksikan di videonya. Ada beberapa usulan seperti prioritas kegiatan hasil musrenbang tematik anak pada 5 klaster hak anak dan kelembagaan mengacu pada kamus usulan musrenbang tematik anak. Kemudian tadi juga sempat disampaikan mungkin dari FKUB, masukannya mereka juga menginginkan ada FKUB untuk anak dan remaja. Nah, ini masukan yang sangat berarti buat Kota Kediri, karena Kota Kediri 3 tahun berturut-turut masuk dalam 10 besar kota paling toleran di Indonesia. Kemudian berikutnya adalah forum perencanaan tematik untuk rembuk stunting juga sudah kami selesaikan, mulai dari dibarengkan dengan musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan, sampai ke musrenbang tingkat kota, dan menghasilkan beberapa masukan, beberapa rencana yang nantinya akan kami laksanakan di tahun 2025. Kemudian forum perencanaan tematik berikutnya adalah forum perencanaan atau musrenbang kemiskinan yang kami selenggarakan, karena selama ini penanganan kemiskinan itu masih sektoral. Dengan mudah-mudahan dengan adanya forum perencanaan tematik ini nanti penanganan kemiskinan bisa terintegrasi dan berkolaborasi dari tidak hanya di antar perangkat daerah, tetapi juga dengan stakeholder lain di luar pemerintah. Kemudian kami sampaikan juga hasil musrenbang untuk tingkat kecamatan. Tingkat kecamatan kota ada 103 usulan, kemudian di Kecamatan Mojoroto ada 97 usulan, dan di Kecamatan Pesantren ada 106 usulan yang kemarin tanggal 5 Maret kita bahas di musrenbang tingkat kota. Kemudian kami sampaikan terima kasih juga kepada DPRD Kota Kediri yang sudah menyampaikan
pokok pikiran DPRD pada kami. Kemudian juga kami sudah melaksanakan konsultasi publik untuk Ranwal dan menyepakati awal tema dari prioritas RKPD kita. Hasil dari pembahasan sidang musrenbang tahun 2025 tanggal 5 Maret yang pertama dilaksanakan pembahasan sidang kelompok bidang pembangunan manusia, bidang infrastruktur, bidang perekonomian dan pemerintahan perangkat daerah terhadap prioritas dan akomodasi hasil musrenbang kecamatan dalam rencana kerja perangkat daerah. Masukan untuk RKPD tahun 2025 antara lain dari BNN perlu peningkatan kerjasama dalam upaya bersih narkoba dan kolaborasi pasca rehabilitasi. Kemudian dari HIPMI untuk dapat dilibatkan dalam link and match tenaga kerja, siap berkolaborasi dengan menjadi trainer atau tutor jika dibutuhkan, dan mendorong pemerintah Kota Kediri untuk melibatkan pengusaha lokal jika ada investasi yang masuk ke Kota Kediri. Kemudian dari IBI, Ikatan Bidan, strategi pembangunan perlu memasukkan kolaborasi lintas sektor untuk stunting dan dengan kelompok sasaran tertentu. Kemudian beberapa delegasi kecamatan menyampaikan peserta pelatihan yang sudah dilaksanakan itu harus lebih tepat sasaran, kemudian pendidikan karakter untuk mencegah bullying, lalu juga ada forum Kaliberantas untuk memberikan masukan untuk revitalisasi sumber mata air yang sudah kami lakukan juga di tahun ini. Kemudian dari LPA, pemenuhan guru agama, pemenuhan guru pendamping khusus, tenaga pendidik dan tenaga kesehatan agar memahami konvensi hak anak. Lalu dari Satgas PPA, penyelenggaraan Hari Anak Nasional, anggaran pendampingan untuk korban kekerasan. Dari FKUB Anak dapat digabung dengan FKUB Pemuda, permohonan untuk adanya alokasi hibah untuk FKUB. Itu yang bisa kami laporkan dari beberapa rangkaian kegiatan sampai dengan hari ini, yaitu musrenbang RPJPD tahun 2025-2045 dan juga musrenbang RKPD tahun 2025. Pokok pikiran DPRD Kota Kediri yang kali ini akan disampaikan oleh Wakil Ketua, yaitu yang terhormat Dr. Anda Firdaus. Disilakan. Sementara itu, Lembaga Eksekutif DPRD Kota Kediri mendukung dan mengapresiasi musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kediri tahun 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kediri tahun 2025 hingga 2045. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD 1 Firdaus. Menurutnya, musrenbang ini dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Kediri. Pokok-pokok pikiran DPRD yang telah disampaikan sebagaimana tertuang dalam surat keputusan DPRD nomor 188.4-9.050-2024 tentang pokok-pokok pikiran DPRD Kota Kediri tahun 2025 dapat selaras dengan sasaran dan prioritas pembangunannya. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan baik ini izinkan kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut, barangkali sebagai tambahan Pak Jeffrey, dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah. Maka peran eksekutif dan legislatif perlu ditingkatkan untuk merumuskan prioritas kebijakan-kebijakan berdasarkan azas kemanfaatan, keterbukaan, keadilan dan kewajaran serta kebijaksanaan. Yang kedua, bahwa dalam rangka strategi program kegiatan, maka APBD diharapkan meningkatkan pendidikan, kesehatan, menciptakan pertumbuhan ekonomi diiringi dengan peningkatan mutu sumber daya manusia, serta memperhatikan koneksivitas IT, smart city, perbaikan sanitasi, perbaikan sarana-prasarana pelayanan publik, transportasi publik yang layak dan baik, semuanya dalam rangka untuk optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Kami atas nama DPRD berharap
forum ini dapat benar-benar menghasilkan kebijakan-kebijakan yang strategi untuk mewujudkan harapan diri seluruh masyarakat Kota Kediri. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga hasil Musrembang RKPD Kota Kediri tahun 2025 dan Musrembang RPJPD Kota Kediri tahun 2025 sampai dengan 2045 benar-benar meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesehatan untuk mencapai kesejahteraan Kota Kediri. Semoga Allah SWT akan selalu memberikan jalan mudah untuk kita, pemerintah Kota Kediri, dalam melaksanakan tugas-tugas kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Kediri, Kembali terhormat Ibu Dr. Insinyur Zanariah MSI, disilakan. Dalam sambutannya, PJ Wali Kota Kediri Zanariah menjelaskan bahwa di kegiatan Musrembang RPJPD Kota Kediri tahun 2025 hingga 2045, sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia untuk berkesinambungan mencapai Indonesia Emas 2045. Visi yang dipasang dalam RPJPD Kota Kediri telah selaras dengan visi RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Timur. Pada masa depan, dengan partisipasi dari seluruh komponen masyarakat, Kota Kediri akan menjadi kota yang harmoni, unggul, maju, dan berkelanjutan. Maka dari itu, sasaran visi dan sinkronasi misi juga telah dilaksanakan di dalam RPJPD Kota Kediri. Rancangan awal RPJPD Kota Kediri juga telah dikonsultasikan dengan Provinsi Jawa Timur. Setelah tuntas seluruh rencana pembangunan jangka panjang dan keselarasan dengan nasional, Zanariah menuturkan bahwa selanjutnya untuk penyusunan rencana tahunan tahun 2025 harus selaras dengan 6 arahan Menteri Dalam Negeri yang disampaikan Sekjen Kemendagri dalam Rakortekbang tahun 2024. Pertama, perencana harus memuliakan efisiensi berintegrasi. Kedua, pembangunan harus berorientasi hasil. Ketiga, tingkatkan PAD untuk kemandirian fiskal. Kota Kediri harus mengoptimalkan pula potensi yang ada. Keempat, pemerintah yang ramah investasi. Contohnya di Kota Kediri, kemudahan perizinan dan mal pelayanan publik harus ditingkatkan kualitasnya. Kelima, pendidikan dan kesehatan, jalan menuju kesejahteraan. Terakhir, pelayanan publik untuk mewujudkan keadilan. Dalam hal ini, pelayanan harus menyasar seluruh komponen, peningkatan kualitas pelayanan publik, penegakan perda, dan memastikan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pelaksanaan sampai dengan level kabupaten kota dari RPJPN. Nah, menurut Warren Buffett pernah mengatakan seseorang yang berdiri di bawah teduhnya pohon saat ini adalah karena seseorang telah menanam pohon bertahun sebelumnya. Kesejahteraan dan kemajuan yang akan dirasakan 20 tahun lagi, inilah yang sedang kita rencanakan bersama saat ini. Jadi, kalau perencanaan 20 tahun ke depan berhasil, sukses atau kurang atau gagal, itu adalah kontribusi dari kita yang hadir pada hari ini. Dosa itu akan terbawa sampai 20 tahun. Makanya saya selalu berharap tolong benar-benar setiap OPD untuk mencermati usulan-usulan di dalam pembahasan, termasuk dari usulan DPRD, anggota, karena kita itu sejajar antara legislatif dan eksekutif. Tidak ada yang menjadi atasan atau bawahan. Karena ini adalah kita memikirkan kota kita yang harmoni, cantik, nyaman, berkelanjutan. Nah, cikal bakal Kota Kediri nampak dari prasasti Wak 801 Saka. Mungkin kalau Bapak Dirjen masih ada waktu, akan saya antar melihat kota kita ini. Luas wilayahnya kalau saya Bapak 2 jam naik sepeda, insya Allah keliling kalau jalan-jalan besar. Karena ada 3 kecamatan, 46 kelurahan, dan jalannya datar, jadi gampang naik sepeda Pak. Tidak betisnya, tidak besar. Dan yang menjadi bukti primer dari keberadaan desa Kuak ini adalah wilayah Kuak di Kelurahan Ngadirejo, Kota Kediri.
segerakannya kejayaan Kota Kediri dimulai dari Raja Erlangga. Jadi saya hari ini minta memang Bapeda menghantarkan sejarah kita dulu Kota Kediri. Karena kemarin waktu setelah pelantikan saya ketemu Bapak Menteri dan Bapak Sekjen, itu yang ditanya adalah sejarah Kota Kediri. Jadi sekarang Pak Dirjen kita kasih cerita histori dari Kota Kediri ini, dimana dimulai dari Raja Erlangga yang memindahkan ibu kota kerajaan dari Kahuripan ke Dahanapura, wilayah Daha yang memiliki kekuatan sungai berantas. Terus berganti kekuasaan sering dengan dinamika kekuatan kerajaan pada masa itu sempat dikuasai oleh kerajaan Tumapel, Majapahit, Demak, dan Mataram. Mungkin Mbak Corwin lebih paham ini. Pelabuhan di Sungai Berantas juga menjadikan wilayah Kota Kediri berkembang dan memiliki hubungan dagang dengan Cina, Arab, Malaka, dan Nusantara. Pabrik gula Merican pada tahun 1889, manisnya gula tentu saja menjadi daya tarik perekonomian. Kota Kediri juga menjadi wilayah yang dilalui oleh kereta uap kuno atau tren pada tahun 1897. Dan saya sudah lihat petanya, sebenarnya sudah ada rel trennya. Cuma tanya secara pembangunan nasional, rencana tren itu tidak ada, cuma ART, Autonomous Rapid Transport, yang rencananya hanya akan dilakukan sementara ini di Denpasar dan juga IKN. Jadi kalau kita Kota Kediri dikenal oleh nasional dulu, insya Allah baru kita minta untuk kalau bisa tren atau ART, karena melihat dari peta sejarah kolonial. Sampah terpadu. Sementara itu, rencana kerja pembangunan daerah tahun 2025. Ada 8 isu strategis yang diangkat dan selanjutnya menjadi tema RKPD Kota Kediri tahun 2025, yaitu peningkatan konektivitas dan pelayanan publik untuk kota jasa yang unggul, bersih, dan semarak. Semarak di sini artinya pada tahun 2025, Kota Kediri harus penuh dengan berbagai event dan kegiatan yang menyemarakkan kota dan mendatangkan kunjungan dari berbagai daerah maupun dari luar negeri. Yang banyak dicari oleh industri manufaktur berskala besar. Artinya ini membuka kesempatan pemerintah Kota Kediri untuk ambil bagian menuju transisi energi hijau dan mengurangi bahan bakar fosil. Bapak Ibu, bertambahnya usia produktif atau bonus demografi Kota Kediri akan selesai pada masa tahun 2030-2035, maka selanjutnya Kota Kediri akan mendapat tantangan yang berbeda, di mana rasio ketergantungan atau proporsi penduduk usia produktif itu 2 kali lipat dari usia non-produktif. Artinya rasio ketergantungan hampir mencapai 50% dan pada tahun 2045 menjadi 53,47%. Rasio ketergantungan yang besar ini akan memperlambat produktivitas dan itu harus kita pikirkan di dalam RPJP. Rencana jangka panjang RPJPD kita 20 tahun. Maka hingga 10 tahun ke depan kita harus memanfaatkan dengan optimal bonus demografi yang sedang terjadi di Kota Kediri. Produktivitas yang optimal dan peningkatan kualitas kehidupan masa kini akan menjadi fondasi kuat dan dapat dirasakan hingga puluhan tahun ke depan. Penyiapan karakter dan gizi akan mempengaruhi bagaimana Kota Kediri nantinya pada saat masa bonus demografi sudah terlewati. Peningkatan pelayanan pendidikan kesehatan menjadi hal yang menjadi prioritas. Dengan kesehatan yang baik, pendidikan karakter yang baik, melahirkan manusia-manusia pintar dan terampil secara akademis, sekaligus manusia-manusia yang santun, bijaksana, bertanggung jawab dan berbudaya yang akan menjadi daya saing utama bagi pembangunan Kota Kediri kita ini. Bapak Ibu, hadirin yang kami banggakan bahwa Kota Kediri telah berevolusi dari pusat perdagangan di masa kerajaan menjadi industrialisasi gula, industrialisasi rokok, dan menjadi kota jasa. Beroperasionalnya bandara dan perkembangannya menjadi bandara internasional nantinya, di mana ini posisinya, lokasinya memang bukan di Kota Kediri, Bapak Dirjen. Bandara ini ada di Kabupaten Kediri, tapi jaraknya dari sini kadang cuma sampai 15 menit. Jadi tidak ada kelihatan batasan sebenarnya. Nah, harus dapat ditangkap dengan adanya bandara internasional ini dengan infrastruktur pendukung yang berkualitas.
investasi hotel bintang 5, gedung convention hall, taman-taman kota, penataan jalan dan pelayanan transportasi, penyiapan transportasi publik, penataan lalu lintas dengan baik, lalu ditambah dengan peningkatan kuantitas dan kualitas ekonomi kerakyatan dan sumber daya manusia yang berkualitas akan membantu masyarakat Kota Kediri menjadi tuan rumah yang tangguh dan siap bersaing. Di dalam RPJPD Kota Kediri tahun 2025-2045 sesuai dengan arahan Bapak Presiden untuk berkesinambungan mencapai Indonesia Emas 2045, yaitu visi yang dipasang dalam RPJPD Kota Kediri telah selaras dengan visi RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Timur. Pada masa depan, dengan partisipasi dari seluruh komponen masyarakat Kota Kediri akan menjadi kota yang harmoni, kota unggul, kota maju, dan kota berkelanjutan. Di mana harmoni ini adalah berarti keseimbangan masyarakat yang menghargai dan melestarikan budaya, toleran, aman, inklusif, dan hidup damai dalam harmoni. Unggul dalam hal sumber daya manusia yang kompetitif, dapat bersaing dengan andal pada level nasional maupun dunia. Maju dengan dukungan infrastruktur dan perekonomian serta tangguh terhadap bencana. Walau memang bencana di kita levelnya tidak tinggi, terakhir tahun 2014 Bapak Dirjen meletus Gunung Kelut dengan skala Richternya 5,2 kalau tidak salah. Tapi kita tidak punya histori panjang apakah itu yang terbesar atau ada, insya Allah amit-amit tidak terjadi, tapi kita harus depan memikirkan berkelanjutan dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup, sumber daya alam, dan tata kelola pembangunan dan pemerintahan yang berkualitas. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam pedoman penyelarasan bersama Kementerian PPN dari Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri, upaya-upaya transformatif harus menjadi semangat kolektif dan kolaborasi dari seluruh komponen bangsa, harus memiliki cita-cita yang sama. Menjelang 100 tahun kemerdekaan Indonesia, momentum periode yang sama dan tidak terpisahkan antara RPJPN, RPJPD Provinsi, dan RPJPD Kota menjadi kesempatan untuk mewujudkan keselarasan pembangunan. Maka sasaran visi dan sinkronisasi misi juga telah dilaksanakan di dalam RPJPD Kota Kediri, seperti yang tadi telah dilaporkan oleh Kepala Bapeda, bahwa rancangan awal RPJPD Kota Kediri telah dikonsultasikan dengan Provinsi Jawa Timur, dan ada 5 misi RPJPD Kota Kediri, yaitu yang pertama memantapkan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi. Yang kedua, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Ketiga, meningkatkan kualitas SDM. Keempat, mewujudkan transformasi ekonomi inklusif. Kelima, mewujudkan infrastruktur merata, berkualitas, dan berkelanjutan. Demikian pula dengan arahan kebijakan setiap periode 5 tahunnya telah disinkronkan dengan pusat dan provinsi sesuai dengan laporan Kepala Bapeda. RPJPD adalah peraturan daerah yang tentu saja akan dibahas bersama dengan Bapak Ibu Legislatif, Pak Katino dan Bu Edo, dan juga anggota DPRD yang lain yang tidak bisa saya sebutkan karena saya dari BPSD Provinsi Jawa Timur, Ketua Terhormat Bapak Dr. Rodianto SPMT, disilakan. Saya meyakini seperti Bu Wakil Ketua tadi, bukan karena Bu PJ adalah timnya Bapak, tetapi karena resonansi pembangunan di Kota Kediri memang sudah sampai ke Jawa Timur sangat luas, Bapak. Tidak hanya di kawasan Srikarwilis atau kawasan Mataraman, tetapi sampai daerah-daerah lain, bahkan sampai ke Surabaya. Itu resonansi pembangunannya sangat luar biasa pengaruhnya. Bahkan untuk beberapa sektor, Kota Kediri menjadi gravitasi untuk pembangunan di Jawa Timur. Terima kasih kehadiran Pak Dirjen. Bahkan Pak Dirjen tidak sendiri nih. Tadi saya dapat informasi Pak Sekdirjen juga di sini, dan saya tahu juga ada Pak Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah 2, Pak Insinyur Prayitno MA. Saya hafal karena dulu sama-sama kepala biro organisasi, Pak. Yang mengawal ASN berakhlak.
Terima kasih, selamat datang di Jawa Timur Pak Direktur. Ibu PJ Wali Kota Kediri, Bu Dr. Insinyur Zanaria MSI yang kami hormati, Ibu Wakil Ketua DPRD yang Pak Ketua bersama seluruh Wakil Ketua yang hadir, Bapak Ibu pimpinan alat kelengkapan DPRD dan seluruh anggota DPRD yang hadir, yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah, Pak Wakil Serta Musrembang Kota Kediri, baik RKPD maupun RPJP. Mengawali sambutan ini, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf Pak Kepala Bapeda, karena hari ini pasti Pak Dirjen tahu bahwa Pak Kepala Bapeda nggak boleh kemana-mana selain berada di hadapan tim dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah karena sedang des untuk Provinsi Jawa Timur. Kami terpantau kayaknya sampai sore karena semua sektor harus selesai untuk Jawa Timur hari ini. Kami terima kasih ditempatkan di Jawa Timur karena tidak kurang 5.000 orang datang ke Surabaya. Dan ini akan berlangsung 4 atau 5 ya kabupaten kota yang sama Musrembang karena mengejar target waktu. Sampaikan di Musrembang bahwa dalam perspektif akademik memang partisipasi masyarakat dapat dipandang sebagai proses keterlibatan masyarakat secara proporsional dalam berbagai tingkatan kebijakan bangunan, termasuk tadi ada aspirasi yang disampaikan langsung dari forum anak. Dan tentu saja banyak literatur yang mengutip bahwa memang partisipasi masyarakat ini sangat kompleks ya perspektifnya, sehingga tiap kepala orang Kediri mungkin memandang partisipasi publik seperti apa itu pasti beda-beda. Setidaknya ada literatur yang sangat kuno, tetapi ini tetap dipegang teguh di teman-teman yang ada di perencanaan, sebuah teori yang itu tahun 1969, judulnya A Letter of Citizen Participation. Itu Arsten yang menulis, saya masih punya dokumen jurnal aslinya. Itu partisipasi publik itu memang dibuat tangga, ada 8 tangga partisipasi publik. Dan yang paling tinggi itu ketika masyarakat sudah tidak hanya terlibat di pengusulan, tapi juga terlibat dalam proses. Ini yang perlu kami sampaikan di forum yang sangat terhormat ini, mengingat tidak seluruh sasaran pembangunan di daerah itu bisa didanai oleh APBD. Ketika sudah sampai kepada tangga ke-8 partisipasi masyarakat bukan sekedar usul, tapi terlibat dalam pembangunan, termasuk mendanainya. Dan di tingkat desa itu sudah terjadi di Indonesia. Pak Dirjen, Pak Ibu PJ Wali Kota, kami juga ingin laporkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah tahun 2025 berlaku. Dan ini momentum bagi daerah untuk memanfaatkan arus pendapatan daerah yang akan mengalir deras dari provinsi ke kabupaten kota. Saya yakin Bapeda Kabupaten Tulungagung sudah menghitung berapa arus masuk nanti pendapatan daerah. Kami sendiri Pak Dirjen Provinsi akan berkurang 4 triliun lebih dengan diberlakukannya Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. 4 triliun itu kami tidak menyebut kehilangan, karena kalau menyebut kehilangan berarti provinsi kehilangan PAD, bukan. Ini adalah sebuah kebijakan desentralisasi fiskal yang sangat tepat yang sudah ditetapkan dalam undang-undang, yang itu artinya memberikan ruang fiskal yang lebih luas pada daerah untuk melaksanakan pembangunannya dalam rangka mencapai visi-misi, tujuan dan sasaran. Mungkin perlu dihitung dengan sangat presisi berapa arus masuk pasca undang-undang AKPD ini melakukan ke Kota Kediri, sehingga prediksi coverage penganggaran pembangunan di Kota Kediri bisa dihitung menjadi lebih cermat. Kemarin Tulungagung sudah menghitung 2025 akan ada 120 miliar masuk di luar pendapatan asli daerah sebelumnya. Karena salah satunya PKB, pajak kendaraan bermotor, Bapak Ibu. Kalau sekarang 70-30, 70 provinsi itu 30 kabupaten kota, nanti 66-37. 66-34. Jadi 66-nya ke kabupaten kota, sisanya adalah di provinsi. Artinya ruang fiskal daerah dengan kebijakan desentralisasi fiskal yang luar biasa ini menjadi lebih luas.
ada peluang-peluang yang selama ini mungkin tidak bisa di-cover melalui APBD kabupaten kota, sudah bisa di-cover oleh kabupaten kota. Walaupun undang-undang ini juga menuai kritik Pak Dirjen, katanya teman-teman provinsi ya kalau pembagian anggarannya kayak keuangannya kayak gitu ya SMA SMK kembalikan aja ke kabupaten kota ya. Mau nggak? Mau? Ya mau, karena gaji guru aja sudah berapa? Kami bosda saja Pak Dirjen di provinsi sejak Undang-Undang Otonomi Daerah memberikan amanah SMA SMK SLB masuk provinsi untuk bosda saja setiap tahun 1 triliun. Anggaran pendidikan kami sangat tinggi karena memang Ibu Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024 sangat mendambakan Indonesia Emas itu bukan cita-cita yang retorika, tetapi betul-betul harus dijemput sejak 5 tahun yang lalu. Dan kami menjemputnya dengan alokasi pendidikan yang sangat tinggi. Pasti ada kontraksi di APBD provinsi dan itu bergeser ke kabupaten kota. Sebuah kebijakan yang saya kira akan memberikan ruang fiskal yang lebih leluasa kepada kabupaten kota. Berikutnya kami ingin sampaikan, karena sebagian besar tadi arahan dari Bu PJ Wali Kota sudah sangat sesuai dengan apa yang ingin kami sampaikan, termasuk amanah dari Bapak Menteri Dalam Negeri dalam Rakortek Bank Nasional kemarin. Ada beberapa anomali capaian indikator di Kota Kediri yang nampaknya harus diperhitungkan dengan sangat cermat di tahun 2025 maupun untuk kepentingan rencana pembangunan jangka panjang yang nanti akan digranulasi ke dalam pembangunan 5 tahunan. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Unik memang Kota Kediri itu. Dengan ekonomi yang sangat mapan, pertumbuhan ekonominya nggak sampai 2. Padahal kemiskinannya nggak terlalu tinggi, kesenjangannya tidak terlalu tinggi, dan hebatnya lagi IPM-nya salah satu yang tertinggi di Jawa Timur. Nah, ini artinya indeks pembangunan manusianya. Ini artinya harus ada strategi-strategi diversifikasi supaya PDRB Kota Kediri tidak didominasi oleh satu sektor. Karena kontraksi di satu sektor itu akan sangat membahayakan pertumbuhan ekonomi jika hanya didominasi oleh satu sektor struktur PDRB-nya. Banyak pengalaman daerah-daerah di Indonesia yang saya kira Pak Dirjen dan tim Bangda sudah memiliki daftarnya, di mana daerah-daerah yang mengandalkan komoditas tertentu, ketika komoditas itu sampai pada titik jenuh, maka kontraksi ekonominya sangat berbahaya bagi pertumbuhan ekonomi daerah itu. Dan ini saya kira Kota Kediri sudah punya catatan dan strategi. Tadi Bu PJ Wali Kota sudah menyampaikan. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur sebesar 4,95 yang kita targetkan sampai dengan 5,20% di tahun 2025 diharapkan didukung oleh pertumbuhan ekonomi Kota Kediri sebesar 1,92 sampai 2,02%, sehingga pertumbuhan ekonomi Jawa Timur juga dapat disupport oleh pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Kediri. Tingkat kemiskinan di Jawa Timur memang untuk tahun sampai dengan tahun 2023 Pak Dirjen kami laporkan kita termasuk yang menurunkan angka kemiskinan ekstrim paling ekstrim di Indonesia, yang jumlahnya dulu 4% di tahun 2019, sekarang 0,8. Harapan kami di 2025 sudah bisa yang kemiskinan. Arahan dari Kementerian Dalam Negeri yang terhormat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Bapak Insinyur Ruswati Daud MSc, disilakan. Membawa Kota Kediri ini setidak-tidaknya 2045 hingga 2045. Untuk itu saya menyampaikan terima kasih sekali lagi untuk forum ini. Saya juga menyampaikan terima kasih karena sejak tadi Pak Kepala Bapeda, kemudian PJ dan terakhir Pak Kepala SDM ini sudah menggambarkan, sudah menyampaikan juga sebagian yang akan saya sampaikan. Saya tidak ingin mengulang, saya akan membersihkan beberapa hal yang semoga tadi sudah disampaikan juga menjadi referensi untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, saya singkat-singkat saja bisa slide-nya. Kita Bapak Ibu sekalian, pemerintah adalah merupakan representasi negara, khususnya Bapak Ibu dan merupakan penyelenggara pemerintahan pembangunan untuk melaksanakan atau
mempersiapkan pembangunan dari pelayanan publik sebaik mungkin. Dan sebagai konsekuensi dari politik desentralisasi yang kita anut, Bapak Ibu, kita menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dalam konteks otonomi daerah, yaitu kewenangan yang diberikan kepada kita semua untuk menyelenggarakan hal-hal itu dalam kerangka otonomi daerah sesuai dengan potensi maupun karakteristik yang ada di wilayah kita semua. Kita dapat menjawab kelima hal ini. Yang pertama, singkat-singkat. Yang kedua, Bapak Ibu, Undang-Undang 23 2014 memberikan dalam tanda kutip semacam definisi operasional pembangunan daerah sebagai suatu perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang telah diserahkan kepada Bapak Ibu sekalian di daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan daerah. Jadi ada dua kata kunci di sana. Pertama, bahwa wujud dari urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Bapak Ibu, kepada kita semua, ini akan kita terjemahkan menjadi bentuk-bentuk pelayanan publik. Ini akan kemudian masuk di dalam dokumen perencanaan kita. Dan kemudian yang kedua, kata kuncinya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sehingga apa yang kita lakukan ini tidak lepas, tidak berdiri sendiri, tapi menjadi bagian satu kesatuan dengan perencanaan pembangunan Bapak Ibu di 2045. Cita-cita kita, pendapatan sebagian besar masyarakat Indonesia itu hampir setara dengan pendapatan di negara maju, kurang lebih antara 20.000 sampai 33.000 US dollar. Kemiskinan mendekati nol, jadi ini akan ditekan. Terima kasih tadi juga paparan Pak Kepala BPSDM sejalan dengan apa yang menjadi program prioritas yang harus kita lakukan. Penyiapan SDM unggul, tadi juga Pak Kepala BPSDM sudah menceritakan untuk Provinsi Jawa Timur, dan kita bisa hidup sehat dengan lingkungan yang ada. Caranya adalah menuju emisi gas rumah kaca nol atau net zero emission. Nah, semutan dengan itu kemudian kita rencanakan itu di dalam dokumen RPJPD kita. Intinya, Bapak Ibu, negara Nusantara berdaulat, maju dan berkelanjutan, kondisinya seperti yang saya sampaikan tadi. Lanjut, ini sudah disampaikan oleh Bu PJ tadi. Lanjut saja, saya ingin masih beberapa. Bapak Ibu sekalian, khusus untuk kabupaten kota, termasuk kota Kediri, nanti penyusunan RPJPD-nya akan difasilitasi oleh Bapeda Provinsi. Sesudah nanti Bapeda menyelesaikan ranwalnya, untuk kemudian ini bisa diselesaikan secara simultan dan terkoordinasi. Selanjutnya, pada slide berikut saya ambil yang singkat-singkat saja. Ini bisa kita teruskan. Lanjut. Oke. Ini tahapan Bapak Ibu. Lanjut saja. Oke. Nah, ini beberapa hal tadi. Ini juga saya kira sudah disampaikan oleh Pak Kepala BPSDM tadi. Mulai dari tingkat kemiskinan. Ini kami menyampaikan apresiasi untuk Kota Kediri. Tadi secara lengkap sudah disampaikan. Ini di bawah nasional. Kemudian untuk tingkat pengangguran terbuka saya tidak menjelaskan lagi. Ini juga trennya terus menurun, walaupun masih ada yang yang menjadi catatan kita, karena ini nasional 5,32, tapi ini merupakan satu hal yang positif di bawah nasional untuk TPD-nya. Lanjut. Tadi juga sudah disampaikan untuk IPM, saya tidak menjelaskan lebih lanjut. Ini juga tren naik dalam 3 tahun terakhir. Tetapi untuk laju pertumbuhan ekonomi tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala BPSDM, nah, saya kira ini yang perlu menjadi catatan untuk kita persiapkan di dalam baik RPJPD maupun RKPD kita di 2020. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi disampaikan oleh Pak Kepala BPSDM, PDRD Kota Kediri ini merupakan salah satu PDRD tertinggi se-Indonesia untuk kota, termasuk juga di Jawa Timur. Namun dalam konteks laju pertumbuhan 2022-2023 ini ada penurunan, walaupun sebenarnya kalau kita bandingkan dengan COVID kemarin, sebelum COVID itu sempat 5 bahkan lebih 6 Pak Kepala BPSDM-nya untuk Kota Kediri.
terakhir 2022 sudah 3,9, tetapi ada terkoreksi di 2023 karena tergantung kepada satu sektor yang disampaikan oleh Pak Kepala BPSDM tadi. Salah satu yang paling besar, ini salah satu karena memang sangat besar, tadi Bu PJ juga sudah menyampaikan 80% itu bergantung dari industri pengolahan. Ya, kita sudah memetakan itu saya kira, dan yang menjadi result kita di 20% sisanya itu berasal dari tadi juga Bu PJ sudah sampaikan perdagangan besar, kemudian sektor reparasi kendaraan bermotor, termasuk juga untuk terkait dengan informasi komunikasi. Ini yang 10%, 2% dan sisanya itu sektor-sektor lainnya. Dan ini barangkali yang menjadi ruang di luar yang 80% dari industri pengolahan tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala BPSDM. Tadi Bu Wali sudah menceritakan bagaimana perjalanan Kota Kediri dari kerajaan yang terkenal pada masa lampau, kemudian terkenal dengan industri gula, kemudian terkenal dengan industri kretek, dan kemudian akan menuju ke kota kota jasa. Ini memang sangat sangat logik dengan kondisi yang ada, dan kami berharap ini bisa menjadi gambaran kita untuk masuk di dalam dokumen RPJPD. Kalau kita lihat demografi tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Ramli dan Bu PJ, demografi kita 2.295 juta, mendekati 300. Usia produktif tadi menurut Bu PJ usia 15 sampai 64 itu 231 juta, 78%. Jadi kalau orang mengatakan bonus demografi, sejatinya Kediri sudah masuk pada masa itu. 78% atau 78 dari 100 penduduk Kediri itu adalah usia produktif. Ini yang sejatinya merupakan potensi atau modal utama yang sangat besar untuk menggerakkan pembangunan. Jadi tidak hanya bergantung di 80% industri pengolahan. Karena begitu tadi disampaikan Pak Ramli ada sesuatu di sana, maka ini tidak berpengaruh. Karena ini hanya berkontribusi 20%. Padahal sejatinya di luar 80% industri pengolahan ada kenaikan Pak Ramli. Kami cek 6 sekian Pak ya, 6,43. Sejatinya ada pertumbuhan yang diturun 1,9 di luar yang 80% tadi 6,43. Itu termasuk tinggi Pak, karena nasional rata-rata kita hanya 5% sekian. Walaupun sebenarnya turun juga, kalau 2022 angkanya 7,9. Nah ini saya kira tadi yang disampaikan Pak, kita harus mencari alternatif. Saya kira nanti ini juga ada akademisi di Kediri, ada 15 perguruan tinggi yang nanti bisa bersama-sama berkontribusi untuk menyiapkan konsepsi atau road kita untuk memproporsikan ini. Nah sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Kota Jasa kalau kita cek dengan demografi, dari 231 jumlah penduduk Kota Kediri yang produktif tadi, 49,7% itu bergerak di sektor jasa, 35% di sektor industri, dan 3,7% sektor pertanian. Ada agro tetapi hanya kurang lebih 8,67 juta, ini 3%. Saya kira yang paling dominan tadi disampaikan oleh Bu PJ di sektor jasa, 49,7%. Saya kira itu terkait dengan laju pertumbuhan ekonomi. Kemudian selanjutnya gini rasio tadi untuk pemerataan ini juga ada peningkatan. Perlu langkah-langkah kita bersama Bapak Ibu sekalian untuk membuka akses terutama kepada masyarakat yang rentan, masyarakat yang ekonomi kecil, untuk supaya kita bisa memeratakan distribusi pendapatan, termasuk tadi juga angka harapan lama sekolah, pendidikan formal. Karena Bapak Ibu sekalian tadi disampaikan oleh Bu PJ, Kota Kediri ini merupakan kota hub persinggahan, sehingga sangat cocok apabila ini ke depan menjadi kota pusat pengembangan sumber daya manusia. Karena industrialisasi yang disampaikan oleh para pembicara tadi ini akan membutuhkan SDM dengan kompetensi kualitas tertentu. Tadi yang diceritakan oleh Pak Ramli untuk sekolah kegiatan Bapak Ibu sekalian, nanti ini bisa sambung
hingga tataran teknis dengan mencermati apa-apa saja amanat pada RKP 2025 yang juga paralel ini sedang diselesaikan oleh Bappenas. Hanya satu catatan Bapak Ibu, berbeda dengan RKPD sebelumnya, kita bicara prioritas nasional. Dalam dokumen perencanaan kita yang akan datang, yang akan kita angkat adalah transformasi. Kalau dalam dokumen-dokumen sebelumnya kita banyak bicara mengenai reformasi, dalam dokumen baik RKPD maupun RPJPD maupun RPJMD akan datang, ini akan dikelompokkan dengan transformasi berbagai isu-isu yang ada. Nanti Bapak Ibu, Bapak Peda, saya kira nanti akan merumahkan usulan Bapak Ibu sekalian, termasuk yang disampaikan melalui pokok-pokok pikiran dari DPRD. Nah, selanjutnya beberapa catatan saja tambahan sebagai referensi Bapak Ibu sekalian, hal yang menjadi catatan selain yang sudah disampaikan tadi. Saya kira ini sebagian besar juga sudah disampaikan dalam dokumen perencanaan. Kami menitipkan untuk stabilitas politik dan pemerintahan, karena ini penting sebagai modal utama kita untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan secara berkelanjutan. Yang kedua, ekonomi inklusif dan berkeadilan. Tadi sudah disampaikan kemiskinan ekstrim, saya tidak mengulas lagi, stunting, inflasi yang terjaga. Harus inflasi karena tadi belum disampaikan Bapak Ibu sekalian. Target kita untuk inflasi ini 2,5 plus 1 minus 1, jadi antara range 1,5 sampai 3,5. Kami terima kasih tadi sudah disampaikan untuk Kota Kediri masih di dalam range itu. Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kediri tahun 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kediri tahun 2025 hingga 2045 diakhiri dengan penandatanganan berita acara persetujuan oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Kementerian Dalam Negeri, Restuardi Daud, Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur Ramlianto, PJ Wali Kota Kediri Zanaria, Sekretaris Daerah Kota Kediri Bagus Alit, Kepala Bapeda Syefi, dan Wakil Ketua DPRD 1 Firdaus. Tim Liputan Toho TV. Dan for your informasi Bapak Ibu, berbeda presiden dari forumnya, Henry dan juga Ikono dari Lisa. Baik, pose yang kedua seperti apa? Begini, oke baik. Tepuk tangannya Bapak Ibu. Oke. Senyumnya dong. Terima kasih.